Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Albert Abraham dari Prodi Informatika dengan NIM 30118100015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu singkatan dari AMDAL itu sendiri, pertama kali diperkenalkan oleh National Environmental Policy Act di Amerika Serikat. Nah, di Indonesia sendiri ada dua peraturan, yaitu UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, PP nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Lalu dari kedua peraturan tersebut bisa ditarik sebuah definisi untuk AMDAL, yaitu merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Nah, di sini adalah bentuk hasil kajian AMDAL berupa dokumen sebagai berikut. Hasil kajian AMDAL di sini nanti akan berupa dokumen, yaitu 5 dokumen. Ada KANDAL, ANDAL, RKL, RPL, dan ringkasan eksekutif. Jadi yang pertama ada KANDAL, yaitu kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup. Dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian ANDAL. Nah, maksudnya ruang lingkup di sini adalah ruang lingkup kajian ANDAL meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam dokumen ANDAL nanti. Lalu untuk kedalaman kajian sendiri adalah yang berkaitan dengan penentuan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Lalu yang kedua ada ANDAL. ANDAL ini adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan ini adalah KANDAL itu sendiri ya. Lalu yang ketiga ada RKL, berupa dokumen yang mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif, serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian ANDAL, kajian sebelumnya. RKL di sini singkatannya dari Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lalu ada RPL, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Jadi setelah mempunyai rencana pengelolaan, juga ada rencana pemantauan. Dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Lalu ada ringkasan eksekutif, adalah dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian ANDAL. Nah, di sini ada tujuan AMDAL. AMDAL sebagai alat pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menghindari dampak negatif, meminimalisasi dampak, dan melakukan mitigasi atau kompensasi dampak. AMDAL sebagai environmental safeguard bermanfaat untuk pengembangan wilayah sebagai pedoman pengelolaan lingkungan, pemenuhan prasyarat utang atau loan, dan rekomendasi dalam proses perizinan. Dan di sini adalah AMDAL di Indonesia. AMDAL di Indonesia diberlakukan berdasarkan PP nomor 51 tahun 1993, sebelumnya PP nomor 29 tahun 1986, sebagai realisasi pelaksanaan UU nomor 4 tahun 1982 tentang lingkungan hidup yang saat ini telah direvisi menjadi UU nomor 23 tahun 97.
Dan ini adalah studi AMDAL di Indonesia. Yang pertama ada AMDAL proyek berlaku bagi satu kegiatan yang berada dalam kewenangan satu instansi sektoral. Contohnya rencana kegiatan pabrik tekstil mempunyai kewenangan memberikan izin dan mengevaluasi studi AMDAL-nya ada pada Departemen Perindustrian. Yang ketiga yang kedua ada AMDAL terpadu atau multisektoral. Bagi suatu rencana kegiatan pembangunan yang bersifat terpadu, yaitu adanya keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan proses produksi, serta berada dalam satu kesatuan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi. Yang ketiga ada AMDAL kawasan, AMDAL yang ditujukan pada satu rencana kegiatan pembangunan yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi. Yang keempat ada AMDAL regional, AMDAL yang diperuntukkan bagi rencana kegiatan pembangunan yang sifat kegiatannya saling terkait dalam hal perencanaan dan waktu pelaksana kegiatannya. Contoh AMDAL regional adalah pembangunan kota-kota baru. Jadi cukup begitu saja untuk penjelasan tentang AMDAL. Menurut saya ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.